PDI tidak akan kemana-mana. PDI Perjuangan tetap mensupport, mendukung pemerintahan Prabowo. Hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega dari awal atau sejak awal adalah hubungan pribadi yang panjang. Dengan teman-teman, kita lihat deh akhir-akhir kesini ya, PDIP sudah mengambil sebuah langkah yang sekiranya saya pikir melembut. Ya, itu terbukti dengan statementnya. Dia mengatakan bahwa PDIP bukanlah oposisi di pemerintahan Prabowo Gibran. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya kembali hadir untuk mereaksi beberapa buah video terkait dengan informasi politik tanah air. Dan kali ini informasi politik tanah air akan saya ambil atau reaksi terkait dengan rencana Megawati Soekarno Putri untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Baru-baru ini Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa sesungguhnya Partai PD Perjuangan akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Hal senada diamini oleh elit Partai PD Perjuangan Ahmad Basara pada suatu kesempatan mengungkapkan bahwa PD Perjuangan akan mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia pun menggarisbawahi bahwa sekalipun mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, namun PD Perjuangan tidak mengirim kadernya untuk duduk sebagai menteri di dalam kabinet yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto saat ini. Di lain kesempatan, ada loyalis dari Joko Widodo mengungkapkan bahwa langkah catur yang dilakukan oleh Megawati dan juga PD Perjuangan ini untuk mendekatkan dirinya dengan pemerintahan saat ini merupakan bagian atau langkah catur yang dibuat demi merebut Prabowo Subianto serta memisahkan Jokowi dan menyingkirkan Jokowi. Karena sesungguhnya Megawati dan juga PD Perjuangan paham betul bahwa hanya dengan kekuatan yang mereka miliki sendiri, mereka tidak akan mampu menyingkirkan atau mematahkan mantan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, dengan langkah bekerja sama atau berkolaborasi dengan Prabowo Subianto, maka perjuangan mereka untuk menyingkirkan Jokowi akan terasa lebih mudah. Namun apakah langkah yang diambil oleh Megawati dan juga PD Perjuangan tersebut mampu memisahkan Prabowo Subianto dan juga Joko Widodo? Itu tentu kita akan saksikan di waktu-waktu akan datang apakah hal tersebut akan benar-benar terjadi. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, mari kita langsung saja ke videonya. PDI tidak akan kemana-mana. PDI Perjuangan tetap mensupport, mendukung pemerintahan Prabowo. Hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega dari awal atau sejak awal adalah hubungan pribadi yang panjang, hubungan pribadi yang baik. Jauh sebelum Pak Prabowo jadi presiden, keduanya memiliki hubungan pribadi yang baik, baik Pak Prabowo ataupun Ibu Mega. Karena itu ketika Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, itu hubungannya juga tetap terjalin. Benar bahwa keduanya belum pernah bertemu, tetapi komunikasinya dilakukan dengan berbagai macam cara yang pesan dari kedua beliau itu sampai. Kemudian itulah yang menyebabkan meskipun PDI Perjuangan secara formal tidak masuk dalam pemerintahan, tetapi kami merasa bersyukur bahwa PDI tidak akan kemana-mana. PDI Perjuangan tetap mensupport, mendukung pemerintahan Prabowo. Ini adalah sebuah sinyal positif bagi situasi dan politik yang makin kondusif. Itu terjadi karena ada hubungan pribadi antara dua pemimpin yang makin hari makin bagus, dan itu bukan hubungan 1-2 hari, tapi telah dilalui cukup panjang jauh sebelum beliau jadi presiden. Artinya pertemuannya bulan ini, Pak. Bulan ini bukan? apakah benar itu yang menjadi perantara adalah Pak Muzani? Pak Muzani katanya sudah bertemu dengan Ibu Megawati juga ya, Pak?
Ya ada pesan-pesan lah begitu. Termasuk pesan untuk Enggak, Ibu Mega menyampaikan beberapa pesan. Bagaimana? Ngomong. Saya belum tahu. Pak, kemarin di pidatonya Ibu Mega tuh juga nyinggung-nyinggung kangen nasi goreng gitu. Apakah ini berarti dalam waktu dekat gitu Pak pertemuannya? Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan sama kami menyampaikan bahwa masakan Ibu Mega yang paling beliau kenang memang nasi goreng. Ada nasi goreng ikan asin, ada nasi goreng ayam, ada nasi goreng kambing. Tiga-tiganya kata Pak Prabowo enak sekali. Gitu. Pak Sudarto bilang kalau kemungkinan bisa aja bulan ini pertemuan antara Pak Prabowo dengan Mega dan juga Pak Ato ada ancang-ancang seperti itu. Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini makin cepat makin bagus. apa sih Pak manfaat menurut Bapak harus bertemu secepat itu Pak? Manfaatnya begini, pemimpin orang Indonesia itu adalah orang-orang yang mengikuti gerak pemimpin. Kita semua adalah orang yang senang kalau pemimpin kita itu sering bertemu, sering bersilaturahmi, saling ngobrol bareng, meskipun yang diobrolin adalah hal-hal yang ringan. Dan kita merasa lega kalau pemimpin kita sering ngobrol-ngobrol seperti itu. Karena itu kalau kemudian ada pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo terjadi, apapun yang diobrolin, maka situasi politik makin kondusif, suasana negara makin bagus, sehingga pembangunan akan semakin baik lagi, investasi diharapkan makin kondusif, dan seterusnya. Dampaknya ke siapa? Insya Allah kita semua rakyat Indonesia. Kira-kira seperti itu, sehingga pertemuan antar kedua beliau diharapkan bisa membawa angin segar bagi perpolitikan bangsa dan negara. Kami kembali saat lagi. Teman-teman, kita lihat deh akhir-akhir kesini ya, PDIP sudah mengambil sebuah langkah yang sekiranya saya pikir melembut. Ya, itu terbukti dengan statementnya. Dia mengatakan bahwa PDIP bukanlah oposisi di pemerintahan Prabowo Gibran, tetapi menjadi mitra strategis. Ya. Beda dengan ketika zamannya Pak SBY dulu, PDIP menjadi oposisi. Nah ini kan statement ini dimunculkan gitu. Nah kita lihat ini ada arah politik yang dilakukan oleh PDIP mengarah yang gaya-gaya lembut gitu ya. Tapi yang lucunya ya, petinggi-petinggi PDIP seperti Pandana Baban ya kan mengatakan bahwa wacana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati itu selalu gagal dikarenakan ada pihak ketiga yaitu Pak Jokowi. Nah, ini aneh nih. Kalian mau masuk menjadi bagian mitra strategis pemerintah yang padahal Prabowo sendiri ngomong ketika pidato di acara salah satu partai ya, ulang tahun partai, mengatakan bahwa dia butuh PDIP sebagai oposisi gitu. Tetapi hari ini PDIP mau ngambil, tapi lucu, mau masuk ke Pak Prabowo tapi menolak Pak Jokowi. Itu kan aneh. Padahal kita sama-sama tahu ya, apa yang dilakukan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu adalah strategi yang memang dilakukan bersama gitu. Hal yang lucu lah menurut saya. PDIP pengen ketemu Pak Prabowo, tetapi di permukaan dia mau menggeser Pak Jokowi. Padahal biasa-biasa aja Pak Jokowi juga saya pikir nggak ada masalah. Kalau memang ada pertemuan, ngapain diumbar-umbar di media dan lain-lain bahwa kegagalan pertemuan tersebut dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu kan aneh. Dan saya rasa ya akan sulit strategi Anda untuk meraih hatinya Pak Prabowo kalau kayak gitu. PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan kader garis miring anggota PDI Perjuangan sebagai anggota kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Lalu Ibu menegaskan posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu
tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2024 sampai 2014 yang lalu. Mengapa demikian? Karena kata Bu Mega lebih lanjut, saya memiliki hubungan persahabatan yang panjang dan baik dengan Pak Prabowo. Ya, tahan dulu Bang Adian, saya mau putarkan lagi ya. Karena kenapa kita masuk ke dalam lobby politik? Karena memang kami mendengar ada lobby politik. Kita dengarkan sama-sama pernyataan Ibu Megawati Soekarno Putri yang berikut ini. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa? Enggak. Nah, tapi saya bilang, Mas, kita kan boleh dong. Saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama. Terdengar sangat emosional nih Bu Mega, Bang Adian menyampaikan hubungannya baik-baik saja dengan Pak Prabowo, tapi menyinggung kalau misalnya ada anak buahnya yang dibegitukan. Apakah kemudian ini merupakan message dari Bu Mega ke Pak Prabowo terkait dengan nasib anak buahnya, Mas Hasto? Begitukan gini. Banyak, ada nggak beberapa kader PDI Perjuangan yang kemudian menjadi tersangka bahkan terpidana dalam kasus korupsi? Ada. Oke? Kita ngelawan seperti ini nggak? Nggak. Oke. Baru kali ini ya. Sebentar dulu Mbak Kenapa kita tidak bisa melihat unsur politiknya? Tapi di sini kental banget, gitu loh. Lalu Ibu Mega sampaikan, kalau anak buahmu dalam posisi yang sama seperti anak buahku, dipaksakan pasalnya, dipaksakan kasusnya, semua yang sudah dipanggil kembali. Si A, si B, si C sudah diputuskan oleh pengadilan sampai tingkat kasasi. Kalau salah dikoreksi. Sudah inkrah. Sudah inkrah. Kenapa si A diputuskan sekian tahun penjara? Karena bukti 1, 2, 3, 4. Ketika ada bukti baru, artinya ini harus dipertanyakan dong. Kelamaan hukumannya atau terlalu kecil hukumannya? Kenapa buktinya tambah? Nah, itu dipaksakan, Mbak. Semua yang sudah terpidana dipanggil kembali, ditanya kembali, pertanyaan yang sama. Baik. Dan dijawab. Dalam semua BAP, pemeriksaan yang menjadi alat bukti dalam persidangan, semua katakan tidak ada aliran uang dari sekjen. Makanya itu tadi sinyal yang dikirimkan Bu Mega. Itu sudah menjadi bagian dari pertimbangan dan keputusan majelis hakim dari tingkat negeri. Sudah inkrah, iya. Oke. Jadi ini sinyal yang dikirim Bu Mega ke Pak Prabowo untuk bisa sama-sama merasakan bahwa anak buahnya sedang diperlakukan tidak adil begitu. Ini kan, nah kemudian Ibu Mega sampaikan, kalau itu terjadi pada anak buahmu, bagaimana rasanya? Itu loh. Nah, tapi kalau dikatakan ini lobby politik, begini loh Mbak. Kita ini partai politik, Kita akan melakukan semua langkah. Advokasinya, advokasi litigasi kita lakukan, non litigasi kita lakukan. Non litigasi termasuk lobby politik karena kami dengar ada komunikasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo terkait dengan statusnya Mas Hasto. Ada permintaan tolong kepada Pak Prabowo dengan barter dukungan PDI Perjuangan terhadap pemerintahannya Pak Prabowo. Begini Mbak ya. Benar nggak? Hubungan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo ini bukan hubungan remeh-temeh, panjang dan dalam, yang kadangkala kemudian misalnya tidak bisa kita campur adukan dalam konteks sejarah kami sebagai aktivis 98. Kita hormati semua hubungan itu segala macam. Secara konstitusional mau setuju nggak setuju, lu merasa adil tidak adil, sudah Prabowo lah presiden terpilih. Kita hormati itu, kita hargai itu. Nah, penghormatan itu kemudian disampaikan oleh Ibu Mega dengan mengundang, dengan kita berharap oleh sekjen kemarin Pak Prabowo datang pada kongres kita. Nah, dalam konteks kasus ini berbicaralah kemudian Ibu Mega dari hati ke hati secara publik, saya ini ketua umum loh. Jadi anak buah saya diperlakukan, itu kan sudah jelas disampaikan, diperlakukan secara tidak adil. Tapi lobby politiknya ada ya? Yang kami dengar memang kita ini partai politik Mbak, komunikasi politik. Ada komunikasi antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Pasti kita lakukan komunikasi politik.
Pasti kita lakukan komunikasi politik segala arah. Oke. Untuk barter dukungan ini. Tidak hanya Jokowi, Prabowo akhirnya terseret juga dalam kasus Hasto. Jokowi yang dituduh memerintahkan KPK mentersangkakan Hasto karena Hasto terus-menerus menyerang Jokowi dan keluarga yang pada akhirnya mengumumkan pemecatan Jokowi dan keluarga dari PDIP. Jokowi bisa memerintahkan KPK karena dianggap pimpinan KPK pilihan Jokowi. Karena itu kasus Hasto kasus politis, bukan murni kasus hukum. Tentu saja baik Jokowi maupun KPK membantah tuduhan atau anggapan itu. Kasus Hasto murni kasus hukum. Konstruksi hukumnya langsung disampaikan oleh Ketua KPK Setio Budianto. Sangat mantap dan tak ada keraguan. Hasto mangkir pada pemanggilan pertama, rumahnya langsung digeledah. KPK bergerak cepat dan tak mengulur waktu. Datang pada pemanggilan kedua, semua orang yakin bahwa Hasto pasti bakal ditahan. Hanya 3,5 jam berada di gedung KPK, Hasto tersenyum dan dadah-dadah keluar dari gedung KPK. Hasto seperti tak diperiksa sebagai tersangka, dianggap hanya ngopi-ngopi saja di gedung KPK. Rasanya tak ada tersangka KPK yang diperiksa sesingkat itu. Dengan enteng juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa masih butuh memeriksa beberapa saksi lagi yang belum hadir. KPK seperti blunder. Kasus Hasto benar-benar kuat nuansa politisnya. Muncul kabar terjadi telepon-teleponan antara Prabowo dan Megawati. Lalu telepon-teleponan antara Prabowo dan Ketua KPK. Disinilah awal mulanya Prabowo terseret dalam kasus Hasto ini. Padahal Prabowo sendiri mengatakan sejak awal kasus hukum jangan bermuatan politis. Apakah kasus Hasto ini memang bermuatan politis sehingga Prabowo mau mencegahnya? Berarti benar KPK menjalankan pesanan politik Jokowi, sungguh misteri. Jokowi malah memilih bersilaturahmi ke Yogyakarta menemui Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ini benar-benar Raja Jawa yang ditemui Jokowi, tak ada duanya. Sri Sultan tak mau membuka apa yang dibicarakan dengan Jokowi selama hampir 2 jam itu. Silaturahmi dan urusan pribadi, kata Sri Sultan. Jokowi menambahkan sedikit soal ekonomi dan politik global. Hebat juga Jokowi dan Sri Sultan membahas soal ekonomi dan politik global tanpa Prabowo. Silaturahmi, saya udah lama nggak berjumpa dengan beliau. Itu aja. Diundang beliau atau seperti apa sih, Pak? Ya. Ada pembicaraan politik nggak? Enggak. Silaturahmi biasa karena lama saya nggak berjumpa dengan beliau. Ada pembicaraan terkait pembangunan atau pemerintahan? Ya hampir 2 jam ya ngomong dari banyak hal. Salah satunya apa Pak yang ditekankan waktu yang paling penting dalam terkait pembangunan? Lebih banyak tadi di geopolitik dan ekonomi global. Apakah dengan menemui Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Jokowi sedang menyeret Sri Sultan ke konflik dirinya dengan Megawati? Tentu saja harus dijawab tidak. Tapi di tengah polemik KPK dan kasus Hasto ini, ditambah pula Prabowo, menemui Sri Sultan ini langkah kuda yang tak diperhitungkan oleh orang lain. Politik simbol seperti itu memang mainan Jokowi betul. Masih ingat saat dulu di demo, Jokowi malah melihat kawanan bebek. Ngeri. Baik Ketua KPK maupun pihak Prabowo dan pihak Megawati membantah adanya telepon-teleponan segitiga itu. Tiba-tiba saja Prabowo terseret, bahkan tidak hanya terseret, tapi menjadi sentral dalam kasus Hasto ini. Bayangkan Megawati telepon Prabowo, Prabowo telepon Ketua KPK, Jokowi cari perlindungan ke Sultan. Benar-benar politik tingkat tinggi. Apalagi kalau nanti Hasto menang pra-peradilan. Exitnya menyelamatkan semua pihak atas dasar menghormati putusan hakim. Ulah KPK dalam kasus Hasto ini menurut Saud Situmorang, mantan pimpinan KPK, tak akan memperbaiki indeks persepsi pemberantasan korupsi kita.
malah tambah jeblok. Harusnya KPK menahan Hasto pada pemanggilan kedua itu. Begitu menggebu-gebu di awal, tapi terasa kempes di akhir. Tak bisa disebut lagi kecuali KPK sudah masuk angin. Pemeriksaan Hasto terlalu singkat, tak sesuai dengan penjelasan pada saat konversi pers pertama dulu. Wacana pertemuan antara Megawati dan Prabowo kembali mengemuka di tengah kasus Hasto ini. Megawati memulai saat pidato pada HUT PDIP ke-52. Ia menceritakan ada yang minta bertemu, minta dibuatkan lagi nasi goreng. Siapa lagi kalau bukan Prabowo? Entahlah bagaimana persisnya kronologi itu, campur aduk saja. Anakronistik. Coba Mas Bowo kalau ada anak buahnya dibegitukan, pasti tak terima. Ini juga perkataan Megawati yang ditujukan kepada Prabowo. Prabowo dipuji, Jokowi dicaci, ini sudah pula mainan politik PDIP sejak awal. Sudah bosan juga kita, seperti tak ada habis-habisnya. Prabowo tak mau merusak partai orang, apakah itu artinya Jokowi mau? Bukankah berpisah jalannya PDIP dan Jokowi baru setahun terakhir saja dan 9 tahun bersama? Apakah 9 tahun itu ikut juga merusak partai orang lain? Tapi terbukti cara PDIP itu gagal. Prabowo butuh dukungan PDIP, tapi bukan dengan cara meninggalkan Jokowi. Apakah kasus Hasto ini titik baliknya? Entahlah. Makin bingung dah orang, gimana lagi nih bikin Pak Prabowo berantem sama Pak Jokowi. Narasi berantem sama Pak Jokowi nggak berhasil. Narasi bilang berantem sama Bu Megawati juga nggak berhasil. Bu Megawati sendiri lah yang bilang, enggak, saya nggak musuhan sama Pak Prabowo. Bahkan kemarin ada yang Bu Puan nih bilang ke Bu Megawati waktu ada rapat, kayak kalau nggak salah, Presiden Prabowo mau ketemu. Mereka baya-baya aja guys. Kenapa sih pengen banget lihat Pak Prabowo berantem-berantem sama petinggi-petinggi, sama Pak Jokowi, sama Bu Megawati? Kenapa? Udah sih emangnya nggak suka ya kalau orang tuh adem-adem aja tuh nggak suka gitu. Kalau orang baya-baya aja gitu nggak suka. Pengennya orang berantem panas gitu pengennya ya. Kenapa sih? Ya Allah, kata gue mah. Kali ini PDI Perjuangan bukanlah seperti biasanya. Kenapa? Baru saja PDI Perjuangan ini membuat statement begini ya. Salah satu kadernya bilang bahwasanya PDI Perjuangan menjadi oposisi tapi tidak seperti dulu. Tidak di zamannya seperti di zaman SBY lah ya, seperti itu. Di zaman Prabowo, PDI Perjuangan ini walaupun oposisi adalah sahabat, adalah partai yang dekat dengan Prabowo. Ini ada apa ya gitu loh. Biasanya kita kenal namanya PDI Perjuangan itu udah jadi oposisi totalitas lah ya. Udah ngeri pokoknya. Tapi kali ini kok kayaknya banteng itu bernyali ciut ya. Saya nggak tahu, saya nggak paham sampai di sini kenapa. Tapi kayaknya ya, ini kayaknya ada di mana pengaruh Prabowo dengan Bapak Jokowi ini yang dekat itu sangat ditakuti oleh PDI Perjuangan. Percaya nggak? Ya, seperti itu. Jadi PDI Perjuangan kali ini lebih berhati-hati. Tapi imbasnya yang dimana selalu mengutarakan memuji seorang Prabowo ya, mencoba memberikan pendekatan lagi terhadap Prabowo, PDI dengan Prabowo, tapi di sisi lain habis-habisan menyerang seorang Jokowi, mengadu domba antara Jokowi dan Prabowo, mengadu domba antara Prabowo dengan Gibran. Namun ya harus diketahui juga Bapak Prabowo tidak sebodoh itu ya. Bapak Prabowo itu paham karena dia berpengalaman di mana pernah dikhianati oleh Megawati di saat perjanjian di Batu Tulis. Paham sampai di sini? Teman-teman, sebelum kita besok menyaksikan pemanggilan KPK yang kedua terhadap Hasto, ya, Hasto datang nggak ya? Atau bagaimana? Atau masih ngumpet? Nah, kita lihat ya, sambil menunggu. Coba saksikan video ini. Jadi intinya bahwa tuduhan-tuduhan selama ini kan sudah tidak terbukti benar gitu loh. Kenapa didaur ulang terus gitu loh? Masalah bahwa ada yang mau ngambil PDIP, sebenarnya yang mau ngambil alih PDIP itu adalah dari tangan Bu Mega, itu adalah anak-anaknya, antara Puan atau si Nanan gitu loh, yang sekarang lagi berebut kan. Kenapa harus orang lain yang tidak tahu menahu dijadikan kambing hitam, apalagi Pak Jokowi yang benar-benar. Oke, udah saksikan ya teman-teman. Jadi selama ini framing buruk, agitasi propaganda dan penggiringan opini selalu dilakukan. Perpecahan yang terjadi di tubuh PDIP dikarenakan oleh
Pak Jokowi, Mulyono, itu selalu yang dibilang ya kan. Padahal kita sama-sama tahu ya, kalau elit politik, orang-orang organisasi partai dan lain-lain, isu-isu politik itu udah santer bahwa apa yang dikatakan video tersebut memang benar adanya. Memang PDIP ini memang sudah terbelah gitu ya. Ya, ada kubunya Puan Maharani dan ada kubunya ya Prananda Prabowo atau Nanan ya. Ini perpecahan ini nyata gitu di dalam tubuh PDIP. Untuk apa? Ya tentu saja untuk merebutkan kepengurusan nantinya gitu. Walaupun kita tahu kemarin Bu Megawati sempat mengatakan di pidatonya akan melanjutkan dia menjadi ketua umum. Tapi sampai kapan gitu, sampai kapan? Tetapi ya itulah fenomena yang terjadi. Jadi jangan salahkan dong selalu apa-apa dalangnya Mulyono, dalangnya Pak Jokowi. Kita harus objektif, berpikir cerdas. Jadi yang selalu ngomong selama ini yang punya cawe-cawe terhadap internal partai, Pak Mulyono, aduh sampah lo. Nggak mungkin lah semua ditujukan ke dia. Emang ada maksud, ada muatan, kenapa selalu mengambil nama Pak Jokowi? Mungkin pansos kali. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan kepada para sahabat sekalian yang ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.